Hello everyone, welcome back to Newbie English Class. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang part of speech, pembagian kelas kata dalam bahasa Inggris. Kalau di video kemarin kita sudah belajar tentang pronoun, hari ini kita akan belajar tentang adjective, noun, dan juga interjection. Oke, langsung kita mulai ya. Adjective adalah kata yang berfungsi sebagai penjelas dari noun, sehingga menjadi noun phrase. Adjective dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada limiting adjective, yaitu membatasi noun. Yang pertama, artikel atau kata sandang. Contohnya, a, an, the. Untuk video lengkap tentang artikel, ada di video part of speech yang pertama. Yang kedua ada possessive, yaitu kata sifat sebagai kepemilikan atau possessive adjective. Yang ketiga ada demonstrative, yaitu kata sifat yang menunjukkan tempat. Contohnya this, that, those. Yang keempat, kuantitatif, yaitu kata sifat yang menunjukkan jumlah benda. Contohnya every, each, some, one, any, two, dan lain-lain. Yang kelima, interrogatif atau pertanyaan. Contohnya whose, what, which, yang dapat mensifati kata benda. Contohnya whose book do you steal? Which girl do you like? Yang keenam, ada origin location atau asal. Contohnya Indonesian, Japanese, Jamaican, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada participle, yaitu kata kerja yang dijadikan kata sifat. Contohnya interesting, interested, boring, bored, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh. Two students are playing at school. Two students berfungsi sebagai subjek. Are playing berfungsi sebagai verb atau kata kerja. At school berfungsi sebagai adverb of place atau keterangan tempat. Phrase terdiri dari dua kalimat atau lebih. Phrase selalu menduduki satu fungsi. Kemudian ada descripting adjective atau menjelaskan noun. Yang pertama ada karakter, sifat atau karakter. Contohnya adalah kind, cruel, arrogant. Yang kedua ada quality, atau kualitas. Contohnya smart, beautiful, handsome, cheap, expensive. Yang ketiga ada size atau ukuran. Contohnya ada long, high, small, big, dan lain-lain. Yang keempat ada age atau umur. Contohnya old, young, new, ancient, dan lain-lain. Yang kelima ada temperature atau suhu. Contohnya cool, hot, warm. Kemudian yang keenam ada shape atau bentuk. Contohnya square, round, oval, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada color atau warna. Contohnya yellow, red, blue, dan lain-lain. Yang kedelapan ada nationality atau kebangsaan. Contohnya American, Chinese, British, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan menghafal, bisa diperhatikan dari yang pertama setiap angka itu kan ada karakter yang pertama. Contohnya karakter itu C, quality itu Q, size itu C, age itu A, temperature itu T,
shape itu sha, color itu ko, dan nationality itu na. Atau dibaca caku si ati sha ko na. Selanjutnya, contoh cara mentranslate noun phrase sederhana, gabungan kata benda dan kata sifat. Caranya yang pertama, ikuti urutan sesuai dengan ini. Sesuai dengan nomor yang tadi, yang karakter, quality, size, temperature, shape, color, nationality. Contoh, buku biru kecil murah, cheap small blue book. Jadi diurutkan dari yang paling kecil. Cheap itu masuknya ke quality. Quality itu nomor 2. Jadi ditaruh di depan. Small atau kecil itu masuknya ke size, ditaruh setelah nomor 2 karena small size itu masuk ke nomor 3. Kemudian blue masuk ke color nomor 7, berarti ditaruh setelah small. Nah, book adalah noun, jadi ditaruh yang paling akhir. Kemudian contoh lain, rumah baru dari Italia. New Italian house. New itu masuk ke age, number 4. Kemudian Italian itu masuk ke nationality, number 8. Jadi new dulu baru Italian. Kemudian house adalah noun, jadi ditaruh di paling belakang. Selanjutnya adalah latihan atau exercise. Terjemahkan kalimat berikut ini. Ada 8 soal. Diterjemahkan sesuai dengan tadi yang descriptive adjective. Kan ada 8 ciri-cirinya. Jadi kalian terjemahkan sesuai dengan aturan tersebut. Waktunya adalah 5 menit. Nanti kita bahas setelah 5 menit berlalu. Oke, time's up. Kita bahas ya. Oke, nomor 1 soalnya adalah kastil indah kuno. Diterjemahkan menjadi beautiful ancient castle. Beautiful itu masuk ke nomor 2 yaitu quality. Ancient itu masuk ke nomor 4 yaitu age. Dan castle ini adalah noun. Jadi, diurutkan dari yang paling kecil, 2, 4, kemudian noun, menjadi beautiful ancient castle. Kemudian yang nomor 2, ada 2 sepeda merah mahal. Diterjemahkan menjadi 2 expensive red bicycle. Expensive itu masuk ke nomor 2 yaitu quality. Red itu masuk ke nomor 7 yaitu color, dan bicycle adalah noun. Jadi diurutkan lagi menjadi 2, 7, dan noun, yaitu menjadi 2 expensive red bicycle. Kemudian yang nomor 3, seekor kelinci imut kecil dari Belanda.
diterjemahkan menjadi a cute small Netherlands rabbit. A cute itu masuk ke nomor 1, yaitu character. Small itu masuk ke nomor 3, yaitu size. Netherlands itu masuk ke nomor 8, yaitu nationality. Dan rabbit adalah noun. Jadi, diurutkan lagi dari yang terkecil, 1, 3, 8, kemudian noun. Menjadi a cute small Netherlands rabbit. Nomor 4, HP tipis baru mahal. Diterjemahkan menjadi expensive thin new handphone. Expensive itu masuk ke nomor 2, yaitu quality. Thin itu masuk ke nomor 3, yaitu size. New itu masuk ke nomor 4, yaitu age. Dan handphone adalah noun. Jadi ditaruh di paling belakang. Diurutkan lagi menjadi 2, 3, 4 noun, yaitu expensive thin new handphone. Nomor 5, beberapa murid rajin tinggi dari Irlandia. Diterjemahkan menjadi some diligent tall Ireland students. Diligent itu masuk ke nomor 1, yaitu character. Tall itu masuk ke nomor 3, yaitu size. Ireland itu masuk ke nomor 8, yaitu nationality. Dan students adalah noun. Diurutkan dari yang paling kecil menjadi 1, 3, 8, yaitu some diligent tall Ireland students. Kemudian nomor 6, gadis muda Indonesia yang cantik. Diterjemahkan menjadi beautiful young Indonesian girl. Beautiful itu masuk nomor 2, yaitu quality. Yang itu masuk ke nomor 4, yaitu age. Dan Indonesian itu masuk ke nomor 8, yaitu nationality. Dan girl adalah noun. Jadi diurutkan dari yang paling kecil menjadi 2, 4, 8, kemudian noun. Beautiful young Indonesian girl. Nomor 7, sebuah botol hijau besar yang baru. Diterjemahkan menjadi a big new green bottle. A big itu masuk ke nomor 3, yaitu size. New itu masuk ke nomor 4, yaitu age. Green itu masuk ke nomor 7, yaitu color. Dan bottle adalah noun. Diurutkan dari yang paling kecil menjadi 3, 4, 7, 6, yaitu a big new green bottle. Nomor 8, kereta tua bagus berwarna hitam itu. Diterjemahkan menjadi beautiful old black train. Beautiful itu masuk nomor 2, yaitu quality. Old itu masuk nomor 4, yaitu age. Black itu masuk ke nomor 7, yaitu color. Dan train adalah noun. Diurutkan lagi dari yang paling kecil, 2, 4, 7, 6. Jadi menjadi beautiful old black train. Noun, kata yang digunakan untuk menamai benda. Pertama adalah wujud. Ada abstrak dan konkret. Abstrak yaitu kata benda yang tidak bisa dipanca indrakan. Contohnya ada happiness, sadness, togetherness. Kemudian konkret yaitu kata benda yang bisa dipanca indrakan. Ada 4, yaitu pertama, common noun, kata benda yang masih umum, contohnya flower, country, car. Kemudian yang kedua, proper noun, kata benda yang berhubungan dengan nama benda, tempat, ataupun yang lain. Bisa dikatakan lebih spesifik namanya dari common noun. Contohnya, Indonesia, Rose, kemudian BMW.
Kemudian yang ketiga ada collective noun, yaitu kata benda yang berhubungan dengan kelompok. Contohnya boy band, football club, Banjari group, family, dan lain-lain. Yang keempat ada material noun, yaitu kata benda yang berhubungan dengan bahan dasar atau materi. Contohnya sugar, water, stone, dan lain-lain. Oke, yang kedua ada jumlah. Ini dibagi menjadi dua, yaitu countable noun dan uncountable noun. Yang pertama, countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Nomor satu ada regular. Ini bisa ditambahi dengan S atau ES. Contohnya books, boxes, datis, dan lain-lain. Yang kedua ada irregular, yaitu perubahan yang tidak beraturan. Contohnya child menjadi children, person menjadi people. Child itu kan bentuk tunggal atau singular. Kemudian berubah menjadi bentuk jamak, yaitu children. Ada pula noun yang singular dan pluralnya sama. Jadi ada noun yang bentuk tunggal dan jamaknya itu sama. Contohnya fish, sheep, series, species. Kemudian yang kedua ada uncountable noun, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya sugar, money, water, dan lain sebagainya. Oke, materi yang terakhir untuk hari ini adalah interjection, yaitu kata yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan seseorang yang terucap secara langsung atau spontan. Contohnya, oh my god, look out, excuse me, hurry up, dan later on. Dan masih banyak contoh lainnya, kalian bisa browsing. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya. See you, have a nice day. If you have any question, tulis aja di kolom komentar ya. Thank you.